Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah kita kali ini. Ucap syukur Tuhan berkat pada hari ini Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan tempat ini bersama-sama Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati ibadah kita kali ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya dalam nama Yesus, ucap syukur Tuhan. Ya, amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami mau beri kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian dan ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami mau beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan segala hormat, kami angkat pujian, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya Tuhan, tiada seperti Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan meninggikan-Mu Tuhan, tempat ini kami mau bawa pujian setiap dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan syukur Tuhan, haleluya, amin. Oke, bagaimana Bapak Ibu yang ada di rumah, masih semangat? Yuk. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya, ya luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhan kami maha besar, Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya, ya luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya, Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya, Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala
kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kami, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Baik Bapak Ibu, silakan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menaikkan suatu penyembahan kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kami naikkan penyembahan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar Tuhan. Hanya Kau Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
darimu. Kami hidup akan percaya padamu, Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah, Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidup kami, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu kami punya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu kami punya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya, kami percaya, kami percaya Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya. Aku punya Tuhan yang besar. Oh Tuhan, Kau yang setia, Kau yang setia Yesus. Oh, kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima. Ku terima sekarang
Bapak Ibu Saudara, mari kita pagi hari ini berdoa. Bapa di surga yang kami sembah, kami muliakan, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekuatan kami, dan Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami bersama-sama Tuhan mau belajar firman-Mu, dan biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, dan Engkau memberikan penjelasan pada seluruh sebab-Mu dimanapun kami berada Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu pagi hari ini yang boleh kami hamba-Mu sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ada sukacita? Karena sukacita tanggung jawab kita, saudara. Kita ini mau sukacita atau tidak, kita menentukan. Amin. Paulus berada di penjara, dia berkata apa? Bersukacitalah, sekali kukatakan kepada kamu, bersukacitalah. Artinya, sukacita tidak ditentukan oleh karena situasi sukacita ditentukan oleh kita sendiri. Kita milih, mau sedih atau mau senang, kita mau tetap happy atau stres, kita milih. Ya. Jangan pernah salahkan keadaan, jangan pernah salahkan siapapun di dalam kehidupan. Semakin kita banyak menyalahkan orang lain, semakin banyak kita mengalami tekanan dalam hidup kita. Saya memilih untuk membangun hidup saya untuk tetap semangat dengan Tuhan. Jadi walaupun masalah bertubi-tubi datang, kalau kita yang putuskan memang mau semangat, ya semangat itu tetap ada pada kita. Ya, karena yang kita pegang cuma satu kan ya. Hanya Tuhan Yesus yang kita pegang. Jangan pernah menaruh pengharapan ke manusia. Jangan pernah menaruh masa depanmu pada manusia. Taruhlah masa depanmu di tangan Tuhan yang kuat. Maka di saat Tuhan menyertai hidupmu, hidupmu bukan lagi bergantung sama orang, tapi hidupmu memberkati orang lain. Dan kau melewati hari-harimu dengan semangat. Dengan happy. Karena kau tahu arti hidupmu. Kau tahu bahwa waktu kesempatan Tuhan berikan itu bukan untuk disia-siakan. Tapi setiap detik, setiap menit, setiap waktu digunakan seefektif mungkin untuk bagaimana mencari kesenangan Tuhan. Pelayanan apapun kondisinya, carilah Tuhan. Maka Alkitab selalu berkata, berbahagialah orang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang mengandalkan manusia. Saya selalu bilang sama jemaat saya, pendetamu ini manusia loh. Masih bisa salah, masih bisa marah, masih bisa nggak nyaman hatinya. Jadi jangan pernah mengandalkan pendeta. Kalau ke gereja, cari Yesusmu. Jangan cari pendetamu. Jadi kalau cari Tuhan, kau akan dapat berkatnya. Tapi kalau cari pendeta, kau akan dapat marahnya. Bukan saya bilang Pak Edi, saya juga begitu. Ya, kadang-kadang pemain musik kok ada salahnya, mata dulu saya biasanya. Itu mereka sudah pucat semua. Kalau saya sudah lihat mereka saya udah begini aja mereka ada pemain drumnya jadi tambah salah kabeh malah. Makanya sekarang saya belajar Tuhan, aku datang ibadah, yang aku cari Tuhan. Jadi kalau musik saya tahu, saya tahu ini salah, ini waktu chordnya salah, ini enggak pas gitu. Ya pura-pura merem aja lihat ke yang lain nyembah aja terus gitu. Wah, jangan sampai terganggu. Sehingga tim saya sekarang jauh lebih rileks, jadi lebih nyaman karena pendetanya nggak sedikit-sedikit lihat ke kanan, lihat ke kanan, lihat ke kanan. Jadi ya saya belajar untuk Tuhan, saya nggak menyalahkan siapapun, saya hanya melayani untuk Tuhan. Saya tahu semua orang punya kelemahan, karena saya menyadari saya juga punya banyak kelemahan. Saya ngajari jemaat saya jangan mengandalkan manusia, karena pendeta juga manusia. Jangan pernah mengandalkan dirimu sendiri. Jangan sombong dengan egomu. Jangan sombong dengan kepintaranmu. Jangan sombong dengan kecerdasanmu. Jangan sombong dengan apa yang kau punya. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tapi terkutuklah juga orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Ke gereja, tapi hatinya enggak untuk Tuhan. Ke gereja, tapi hatinya enggak melekat sama Tuhan. Yang menentukan hidup kita ini bukan hari Minggu. Yang menentukan iman kita itu adalah dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu semua kita jadi malaikat. Hari Minggu semua kita konsentrasi untuk Tuhan. Tapi Senin sampai Sabtu, konsentrasi kita kemana? Kalau kita kerja, konsentrasi kita kemana?
Kalau kita sekolah, kita konsentrasinya kemana? Acap kali kita ini konsentrasinya bubar. Ya. Sehingga kalau minggu itu nyembah. Kalau minggu itu rasanya buka hati buat Tuhan. Tapi kalau sudah Senin sampai Sabtu, doa aja enggak. Betul enggak? Kadang-kadang ada tanya-tanya, kamu doa setiap hari enggak? Kalau ingat Pak, kalau ada waktu Pak, gak sempat Pak, kerjaanku wakeh. Loh, kerjaan bisa dibelani mati-matian, tapi Tuhan yang pemberi hidup, tidak dicari. Saya bilang sama teman-teman, yang menentukan hidup imanmu itu bukan hari Minggu. Senin sampai Sabtu itu kamu bagaimana sikapmu? Kalau imanmu tidak ditaruh di tempat yang benar, maka imanmu itu kosong. Imanmu itu hampa, imanmu itu mati. Kalau engkau berjalan tanpa Tuhan, kita berkata, waktu Yesus nanti datang kedua kali, dia berkata, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Jadi yang Tuhan cari nanti kalau datang kedua kali, itu bukan pelayananmu, bukan kekayaanmu, bukan kepintaranmu. Apakah dia mendapati iman di hatimu? Kalau dia tidak mendapati iman di hatimu, maka dia akan datang sebagai seorang hakim dan kau tidak masuk bagiannya. Karena yang membuat engkau bisa berkenan di hadapan Tuhan, kata Yakobus, tanpa iman, tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita hidup sebagai orang Kristen tanpa iman, kita ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau tidak berkenan, tapi kita ngotot minta berkat, itu aneh bagi saya. Betul ya? Kalau bapak ibu punya anak dan tidak berkenan di hatimu, kau marah, jengkel banget, mau kasih oleh-oleh sama dia? Mau kasih dia kado, berkat, kasih uang, karena kamu nakal, dan tidak menghormati papa mama, papa kasih uang 2 juta untuk kamu, karena kamu hebat. Bisa membuat papa mama ini jadi marah besar. Saya rasa semua kita wajar dengan normal berpikir. Anak yang begitu sayang sama orang tuanya, kita tidak apa anak itu minta, kita kasih sama dia. Anak itu tidak perlu minta. Pak Edi sudah punya 3 cucu, kalau dia sayang sama cucunya, mungkin cucunya nggak usah minta pun, kalau cucu nyenangkan hati sebagai opa, itu pengennya apa? Oke. Walaupun memang para opanya harus hati-hati. Karena kadang-kadang opa ini mengalahkan anak sendiri sebagai papa. Teman-teman saya di Sidoarjo banyak gitu ngalami kayak gitu. Papa mamanya punya aturan. Tidak boleh makan permen. Lagi batuk, opanya datang. Kamu ingin apa? Permen opa ini. Dan dia merasa berkuasa daripada anaknya sendiri. Anaknya cucunya. Akhirnya anaknya jadi bingung. Orang, Pak Dini, enak dia apa no? Ya omong papa mau jok ikut campur. Repot ngurusi anak dengan diikut campur opa. Kan opa ini merasa lebih berotoritas masalahnya. Bisa ngatur cucunya. Dan kebanyakan opa selalu gimana? Pengen nyeneng no cucu. Sudah nggak bisa marah cucu, nggak bisa. Pengennya nyeneng no toy. Pada anaknya yang punya cucunya itu ngotot didik anaknya dengan begitu kuat. Karena disiplinnya ada, aturannya ada. Supaya anak jadi berdedikasi dengan baik. Tapi kalau opa itu kan enggak. Opa itu sayang yang keluar. Dan anak jemaat saya begitu. Waduh, opanya sayang banget. Sampai anaknya enggak karu-karuan. Gimana Pak Denny? Ya sudah. Nanti kita barengi lagi. Dan bersyukur sekarang anaknya sudah kembali cinta Tuhan lagi dan semangatnya luar biasa lagi. Itu kadang-kala orang kalau sudah sayang itu lupa. Tuhan kalau sudah berkata, aku berkenan kepadamu nak. Saudara mau minta apa sama Tuhan? Dia bilang, dia tahu rancangan apa yang padanya tentang kita. Dia sangat kenal siapa kita. Jadi kalau kita sudah betul-betul dicinta Tuhan, waduh saudara. Sekecil apapun kebutuhanmu dia tahu. Tapi masalahnya, adakah iman di hadapan Tuhan? Karena tanpa iman, tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Tanpa iman, tidak ada orang berkenan. Kalau enggak berkenan, ya jangan minta berkat. Enggak bisa. Kenapa Pak Edi bisa diberkati? Karena dia cinta Tuhan. Saya belajar banyak dari Pak Edi. Makanya saya bilang, Pak Edi, dia bilang main pergi sama saya. Aku pelayanan sudah ke mana ya? Ke beberapa tempat lah. Ke Mojokerto sudah ini. Pak Edi, tadi Pak Edi harus ke Sidoarjo. Oh jangan. Tadi Pak Edi pilih kasih, saya bilang gitu.
Yang lain didatangi, Sidoarjo nggak didatangi. Nanti tak pikir-pikir tahun ini mau tak masuk namanya dia di jadwal Sidoarjo. Setuju, saudara? Ditinggal Pak Edi sekali-sekali tidak apa-apa ya ke Sidoarjo, boleh? Setuju Pak Edi jemaatnya, jadi tidak boleh nolak kalau aku manggil. Jadi hari ini saya mau bagikan tentang jalan ini. Temanya adalah great action, iman. Bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan iman itu yang besar dalam hidup kita. Jangan jadi orang Kristen yang hanya, istilah saya itu, biasa-biasa. Karena Allah kita itu Allah yang luar biasa. Dia maha kuasa, dia maha hadir, dia maha tahu, dia kekal. Itu Allah kita. Jadi kalau Allahmu maha kuasa, jangan jadi anak Tuhan yang biasa-biasa. Kita harus punya great action, tindakan-tindakan iman yang begitu besar dalam hidup kita. Kita harus yakin bahwa kita mampu. Kata kita berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang benar. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Kalau kata itu diucapkan di firman Tuhan, apa kau percaya itu dalam hidupmu? Saya sangat yakin dan percaya dengan iman saya kepada Tuhan. Maka dikatakan, tindakan Tuhan tidak selalu sesuai dengan harapan kita, namun yang pasti jauh lebih indah dibandingkan keinginan kita. Amin, saudara. Acap kali apa yang Tuhan buat sama kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan inginkan. Tetapi yang pasti itu jauh lebih indah dari apa yang kau pikirkan. Makanya saya selalu mau belajar bersandar hanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kerjakan. Acap kali saya berpikir punya rencana. Tapi saya tahu apa yang Tuhan rencana buat saya jauh lebih mulia. Kenapa? Karena dia tahu rancangan apa yang padanya tentang saya. Dia bilang, rancanganku buat kamu dan masa depan yang penuh pengharapan. Bukan kecelakaan. Aku tidak pernah merencanakan kau hancur dan binasa. Aku merencanakan engkau jadi orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Sekarang tergantung kita. Kita menaruh iman kita ke siapa. Makanya kok jadi anak Tuhan, jangan pernah sekali lagi saya katakan tadi mengandalkan manusia siapapun. Engkau akan kecewa kalau engkau mengandalkan manusia. Tapi andalkan Tuhan yang menjamin kehidupanmu. Nah, kita akan baca dalam Roma 1 ayat 17 dan Yakobus 2 ayat 26. Ini keluarga saya, setiap kali saya datang ya, setahun sekali. Anak saya sudah umur 12 tahun. Ini istri saya, ini saya. Ini lagi makan di Bali. Lagi liburan ke Bali. Jadi anak saya sudah umur 12 tahun, SMP kelas 1. Cantik saudara? Jelek anak saya? Oh cantik. Istri saya jelek ya? Karena cewek pasti ya, kalau dia cowok kayak saya pasti ganteng. Kalau enggak saya turun, saya pulang. Oke. Jadi dia umur 12 tahun sekarang, dia SMP kelas 1. Keinginannya banyak, kemauannya banyak. Kadang-kadang saya pusing ngurusin dia. Karena semakin besar anak semakin ribet. Tapi saya bersyukur punya dia. Tadi pagi saya telepon ke rumah. Nak, doakan papa. Papa mau pelayanan. Jadi dia doa. Setiap kali saya pelayanan saya pasti telepon dia. Doakan papa. Papa mau pelayanan dan dia doakan. Jadi saya bersyukur punya anak yang mencari Yesusnya dengan sungguh-sungguh. Kemarin bapak yang lalu dia daftar OSIS. Teman-temannya bilang susah, patahnya angel. Waktu itu berangkat sama saya, Pak, apa itu visi? Apa itu misi? Saya bulat otak saya. Sambil ngantar saya ini, mau jelasin apa sama anak saya visi misi? Saya coba jelaskan gini, visi itu begini nak, misi. Oke Pak, cukup Pak. Livi sudah ngerti. Livi tahu yang harus Livi omongkan apa. Oke. Akhirnya kata mamanya, anakmu itu luar biasa. Karena waktu ngadapi OSIS itu orang bilang susah, kakak kelas ngadapi dia. Apa visimu untuk jadi OSIS? Pak. Selesai gimana? Pokoknya semua kakak kelas bilang, oke, calon wakil OSIS. Walaupun kepilih, saudara. Tapi saya bilang, bagus nak. Terus kan, tapi bisa nggak kamu bagi waktumu nak? Papa lihat kamu tiap harinya pusing nak. Tidurmu tuh jam 12:30, jam 12:30 pagi terus. Ngerjain tugas sampai 12:30 pagi, sampai jam 1 pagi. Kalau nggak disuruh tidur, nggak tidur. Karena anak saya itu termasuk orang kalau sudah belajar nggak bisa di stop. Jadi harus papa mama yang kenceng. Tidur.
baru tidur. Kalau nggak tidur, belajar terus tak tidur-tidur. Jadi ada anak yang disuruh belajar susah, anak saya disuruh berhenti yang susah. Jadi, jadi repot kan nyuruh dia, harus marah dulu. Tidur. Wah, tinggal sedikit Pak. Tinggal sedikit tapi tidak mari-mari saudara. Jadi repot saya kadang-kadang juga. Tapi saya bersyukur punya dia, karena dia cinta Tuhan. Dia bilang, Pak, mama bilang sama saya, anakmu begitu tahu kalau itu susah, masuk OSIS, dia cari Yesus dia berdoa pribadi. Makanya dia bilang, aku ditolong Tuhan. Tuhan yang bukakan jalannya semuanya. Jadi umur 12 tahun, dia dari memang umur 45 tahun, dia sudah memang punya doa pribadi. Jadi saya nggak kaget kok sampai umur 12 dia tetap cinta Tuhan. Karena 45 tahun memang dia sudah berlutut di hadapan Tuhan. Jadi hidupnya memang nempel sama Tuhan. Walaupun dableknya ya ada. Susah diaturnya, suka ngelawannya apalagi. Karena dia pinter. Papanya kalau ngomong itu harus tahu alasannya kenapa. Karena ini anak pinter. Anak saya sangat pinter. Bagi saya, kalau bagi Pak Edi bawa mana. Bagi saya sangat pintar, karena nilai dia di atas 90 terus. Tak pernah dia, jarang lah di bawah 90. 100, 98, 96, 100, 96, 94, 100, gitu-gitu nilainya dia. Jadi memang anak pintar. Saking pinternya, ya itu agak ribet sedikit. Oke. Apa yang ada di belakang saudara dan apa yang ada di hadapan saudara tidak terlalu penting dibandingkan dengan apa yang ada di dalam saudara. Amin, saudara. Masa lalumu, hidupmu masa lalu gak penting, saudara. Makanya banyak orang kok bangga ya dengan masa lalunya. Dulu aku itu seorang ini. Dulu kok dibanggakan. Yang penting itu, saat ini kowe ngapain? Betul ya? Dulu aku ini melayani Tuhan luar biasa. Sekarang mandek. Lapo. Banyak orang bangga masa lalu. Gak apa-apa lah, prajurit-prajurit, tentara-tentara bangga masa lalu boleh. Dulu Opa itu perang lawan Jepang. Opa pegang bedil. Nembak mati 10 orang. Luputnya 100. Ya, terserah mereka lah mau bangga masa lalu. Tapi anak Tuhan jangan terlalu suka bangga masa lalu. Ada men? Saya tuh sedih kok. Ya bolehlah cerita masa lalu, boleh. Saya kadang cerita masa lalu saya begini kepada anak saya. Tapi hari ini anak saya melihat saya seperti apa. Itu yang saya harus jaga dalam hidup saya. Masa depanmu pun tidak terlalu penting. Kenapa? Ngapain mikirin masa depan? Diri kita loh, gak ada yang tahu masa depan kita kayak apa. Mempersiapkan boleh, merencanakan boleh. Kata apa? Manusia boleh merencanakannya, tapi keputusan tetap di tangan Tuhan, kata firman Tuhan. Amin. Saudara mau rencanakan bagaimanapun besar rancanganmu, boleh. Persiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan masa depan, boleh. Tapi ngapain jadi bebannya begitu berat buat saudara? Karena yang megang masa depanmu Tuhan, bukan dirimu. Saya menyerahkan masa depan saya ke tangan Tuhan. Bukan saya tidak berusaha, bukan saya tidak mengembangkan diri saya, bukan saya tidak belajar, tidak menumbuhkan kemampuan saya. Belajar, iya. Tapi masa depan saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang penting adalah hati saya. Yang di dalam ini. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita tidak benar, yang muncul adalah kematian. Dan tidak ada kematian membuahkan hasil. Orang sudah mati. Kemarin saya habis melarung tante saya. Dibawa ke Perak, dilarungkan. Abunya. Umurnya dia 94 tahun. Dia meninggal dengan umur 94 tahun. Dari 16 bersaudara. Papa saya anak ke-16. Saudara bisa bayangkan ya? Ketemu dengan saudara-saudara. Umurnya lebih tua dari saya. Makanya apa? Om, gimana kabarnya om? Apa? Om, tak bilang. Umurmu lebih tua dari aku, om. Secara status dirimu om. Betul. Masalahnya ponakan lebih lahir lebih dulu dibandingkan omnya. Bisa nggak maksud saya? Kan anak papa saya anak ke 16. Bayangkan dengan kakak nomor 1. Hitung 1 tahun 1 kali anak lahir. Berapa bedanya? 16 tahun, saudara. Bayangkan kalau ada yang 2. 32 tahun bedanya. Jadi ponakan bisa lahir lebih dulu dibandingkan omnya.
Kalau saudara derajat. Dulu punya teman sekolah, satu angkatan, Petra 2, sama-sama SMA-nya. Pagi om, apa om? Lu derajat aku ini ponanya om. Nggak bisa, kita satu kelas. Ocok nyinggung-nyinggung masa om, tak antem kau manggil om. Iya kan memang bedanya segitu banyaknya. Akhirnya saya melarung kemarin 94 tahun dan dia terakhir. Jadi dia 16, dia paling akhir. Jadi setelah dia meninggal habis semuanya 16. Tinggal sekarang generasi anak dan ponaan. Maka kita lagi buat silsilah lagi nih. Siapa aja keturunan, supaya jangan salah pacaran anak-anaknya kita. Karena sudah gak tahu jalurnya. Putus jalur repot. Nikah sama saudara dewe, suwe-suwe. Akhirnya coba lagi dibuat jalur silsilah. Dan saya sudah tahu, tante saya meninggal umur 94 tahun dan dia meninggal dengan posisi kerja. 94 tahun masih kerja dan masih tanda tangan cek. Di situ saya belajar. Tidak ada umur menghalangi kita untuk maju. Hanya orang malas yang berkata, umurku sudah segini berarti aku tidak bisa buat apa-apa. Kaleb pun berkata, berikan Hebron padaku. Aku akan rebut Hebron dengan Tuhan. 85 tahun. Jadi kalau ada anak Tuhan sedikit-sedikit ngambek, mutung, malas itu, tidak ada iman dengan Tuhan. Dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Umur kita boleh bertambah, semangat kita harus lebih tambah lagi. Amin. Jadi kalau pelayanan jangan pernah ya, yang umur-umur bilang, saya sudah tua Pak Edi, saya tidak bisa lakukan apa-apa. Lu ada, lututmu bisa berdoa kalau bisa apa-apa. Lakukan sampai mati. Amin. Layani Tuhan sampai mati. Jangan pernah berkata, berhenti pelayanan sebelum kau dipanggil Tuhan. Kalau kau belum dipanggil Tuhan, artinya belum selesai tugasmu. Amin. Yang tua-tua sudah gak bisa bimbing, gak apa-apa. Nyembah, jadi pendoa. Syafaat untuk Tuhan. Itu berkenan. Tempat saya juga ada yang tua-tua. Ini berapa hari ini? Tadi, sebelum berangkat ke IMIT, satu jemaat saya yang umurnya 86 tahun meninggal. Dan saya sebelum ke sini saya serahin itu peti dulu. Tapi saya bersyukur, saya bilang sama yang hadir. Saya bersyukur saya masih sempat dikasih anugerah sama Tuhan. Membaptis beliau di umur 80-an, 83 atau 84. Waktu dia terima Yesus, dia memutuskan untuk mau dibaptis. Oh, enggak gampang, saudara baptis tempat saya, umur 86, 83, 84. Enggak gampang. Saya aja yang baptis masuk ke dalam kedinginan. Kalau sudah 10, Pak, yang baptis 11 orang, loh, mateng aku. Itu karena kita pakai kolam baptis kita sendiri dan airnya dari Prigen. Air Prigen yang dingin, betul-betul jernih, biru. Saya masuk aja menggigil loh. Ini oma umur 83 tahun, 44 tahun, memutuskan dibaptis. Saya bilang sama semua, saya bangga. Ada orang masa tuanya memilih Tuhan untuk hidupnya. Amin. Jadi tidak ada alasan buat kita berkata, gak bisa. No, hatimu itu menentukan kau hidup atau mati dalam Tuhan. Saya mau jaga hati saya. Above of else, guard your heart. Dibandingkan semua yang penting dalam hidupmu. Jaga hatimu nomor satu. Karena dari situ muncul kehidupan itu. Kalau sesuatu sudah hidup, maka dia akan bertunas, dia akan berbuah, dia akan memberkati banyak orang. Yang pertama, dasar dari langkah sebuah tindakan yang besar dalam iman, great action. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Amin, saudara? Orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan mendapat apa? Upah. Apa itu upah? Bukan sekedar uang. Upah itu lebih besar dibandingkan uang. Kehidupan, nafas, kekuatan, kesehatan, damai, sukacita, berkat ilahi, kekekalan, surga yang mulia. Itu upah semuanya. Amin. Kalau saudara mau percaya sama Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa dia ada, bahwa dia hidup. Dan jangan kau menaruh hidupmu kepada dasar yang salah. Jangan menaruh hidupmu di dasar iman yang salah.
Taruh di dasar iman yang benar kepada Tuhan. Maka kita berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Jadi kalau kita mau jadi orang Kristen, mau nyembah Tuhan, mau nyenangkan hati Tuhan, apa yang kita lakukan? Jaga imanmu dengan kuat. Kalau kau percaya Yesus sampai kau mati. Kalau kau mau percaya Yesus, pertahankan imanmu sampai garis finish, sampai garis akhir. Apapun situasinya, apapun kondisinya, pilih Yesus nomor 1 dalam hidupmu dan pertahankan dia apapun masalah yang dihadapi. Amen. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, dan pertama-tama orang Yahudi, orang Yunani. Sebab itu dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan membimbing kita kepada iman. Seperti yang tulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar hanya boleh hidup itu dengan imannya. Dasar kita melayani Tuhan, dasar kita beribadah, dasar kita berdoa, dasar kita melakukan aktivitas ataupun pekerjaan, atau memiliki keluarga, punya anak, dasar kita harus faith, iman. Saya punya faith yang besar untuk anak saya. Makanya selalu saya katakan pada anak saya, Divi, Papa tidak butuh nilaimu. Papa tahu kamu berjuang. Jadi Papa ingin dari Divi apa? Jadi anak kreatif. Jadi anak ide itu dikeluarkan terus. Dan dia mulai kembangkan kreativitasnya dia. Sampai terakhir dia bilang, Papa, nanti Livi mau ambil ekskurnya, dance boleh enggak? Boleh. Kalau nanti Livi kepingin ini Pak jadi desainer, boleh. Jadi kalau dia lagi iseng gitu, atau dia gambar orang, bajunya jenisnya warnanya apa. Gimana Pak? Bagus. Bikin lagi, gimana Pak? Bagus. Saya tidak sedang menyenangkan dia. Nah, ini orangnya kalau bilang bagus ya bagus. Kalau bilang jelek, gimana Pak? Jelek. Gimana Pak? Bagus Pak? Gak cocok warnanya. Jelek. Saya ini orang yang nggak bisa pura-pura seneng, nggak bisa. Dan anak saya tahu saya, jadi dia nggak sakit hati. Bahwa papanya ini kalau ngomong tuh apa adanya. Sehingga dia berjuang lagi untuk lakukannya jauh lebih baik. Dan ternyata saya waktu terakhir lihat gambarnya, lihatin lah, ini gambar anakmu. Jangan dibuang. Untuk apa Pak? Papa beli figura. Kapan Papa beli figura? Punya aku loh gambarku udah 10, Papa nggak beli figura aja juga. Ya nanti Papa beli figura. Jangan dibuang nih. Bagus ya, bisa ditaruh di dinding-dinding rumah. Jadi, ya harus, saya punya faith, saya punya iman bahwa anak saya akan dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Kan namanya Mary Angelin. Mary siapa Mary? Maria. Yang mendengar suara Tuhan dan taat sama Tuhan. Angelin, saya mengimani bahwa dia akan jadi malaikat Tuhan yang menyampaikan suara Tuhan dan akan dipakai Tuhan dengan pengurapan yang besar. Makanya saya nggak kaget kemarin waktu ada Deka, saya suruh dia tunda nanti Februari tahun 2020. Dia bilang, enggak Pak, Livi mau Deka yang bulan ini. Kamu kok ngotot sih? Ngapain? Papa ini udah pendetaan nih, gembala. Papa tahu siapa kamu. Pak, Livi mau kenal Yesus lebih lagi. Saya diem. Saya noleh mamanya. Ya wis, ya udah ikut. Tapi satu Papa minta. Kalau sampai hidup pun tak berubah, Papa batalkan di kamu. Saya ini Papa yang keras dalam hal kebenaran. Saya tidak suka anak saya itu hanya emosi yang meledak-ledak dan tak ngerti apa yang dia omongkan. Walaupun sampai sekarang dia masih susah, tapi saya lihat dia mulai mencari Yesusnya, dia mulai belajar mengandalkan Yesusnya, dia belajar dekat dengan sungguh-sungguh. Dan dia kalau saya ngajar, dia tanya. Saya bilang, Ake ini kamu tanya nak. Dan dia orang yang memang suka nanya. It's okay. Saya punya taruh iman saya ke anak saya percaya masa depannya ada pada Tuhan. Bahwa setiap anak punya berkat dari Tuhan. Makanya saya bilang, saya tidak takut anak saya akan jadi seperti apa. Karena saya tahu, dia punya Yesus. Warisan yang terbaik yang kau bisa berikan untuk anakmu adalah bisa melihat orang tuanya punya iman untuk anaknya. Bukan kepintaran. Jangan kejar nilai.
Kejarlah seorang anak yang cinta Tuhan. Maka berkat itu atas dia. Amin. Oke. Iman mempercayai Allah. Contohnya Abraham. Sudah tahu tentang cerita Abraham kan ya? Ya. Ngerti nggak? Pernah tahu tentang Abraham? Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim. Betul? Abraham keluar. Pergi ke tempat yang aku berikan kepadamu. Dia pergi bawa siapa? Lot, ponaannya. Betul? Ini paman yang baik. Yang dipanggil dia, ponaan diajak. Betul? Sampai sekali waktu ceritanya, saya akan ulangi lagi itu. Sampai akhir sekali waktu terjadi pertengkaran antara pegawainya Lot dengan Abraham masalah tempat ladang. Karena ternak mereka sangat besar. Akhirnya Abraham bilang gini sama Lot. Lot, daripada kita bertengkar, Lot, kita ini sanak saudara loh, Lot. Pilih tanah yang kamu ambil. Yang dipanggil siapa? Abraham. Bukan? Bukan Lot, betul? Tapi Abraham bisa rendah hati. Serahkan ke siapa? Lot. Nah, sayangnya ini ponaan yang kurang ajar. Kalau dia tuh tahu bahwa yang dipanggil itu pamannya, harusnya dia gimana? Jangan paman. Paman yang dipanggil. Aku cuma diajak paman. Paman dulu yang milih. Betul kan? Ini enggak. Ini ponaan kurang ajar. Dikasih kesempatan. Yo wes. Tak cukup. Ya ini dia. Lot melayangkan pandangannya, dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti tanah. Wih. Begitu dikasih kesempatan, langsung milih. Yang dipilih karena seperti tanah, taman Tuhan. Saya bisa bayangkan enggak taman Tuhan kayak apa? Yang ada di otaknya Lot. Sampai dia bisa bayangkan, ini seperti taman Tuhan. Artinya gimana? Indah banget. Subur banget. Wah, ini kalau aku di situ, ternakku makmur. Wah, pasti semua jadi lebih baik. Betul? Beda dengan Abraham. Setelah berpisah dari Abraham, berfirman Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihat di tempat yang kau berdiri di ketimur barat utara selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu selama-lamanya, akan jadi keturunanmu itu debu tanah yang banyaknya, sehingga tidak ada orang yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu dapat dihitung. Jadi bersiaplah jalanan negeri itu, panjang lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Saya mau bilang, waktu Abraham dapat suruh milih, Tuhan kasih tanah yang bagus atau tanah jelek. Kalau sebagian sudah Lot ambil yang bagus, berarti yang Abraham terima tidak akan bagus. Karena kalau bagus, Lot pasti pilih. Betul? Tetapi kalau Tuhan yang berfirman untuk Abraham, maka keturunannya diberkati luar biasa. Banyak anak Tuhan itu nguper, menyatukan orang supaya dapat tempat yang makmur buat dia seperti Lot. Padahal Tuhan kalau sudah berikan kepada kita sekalipun gersang, dia bisa buat tanah gersang jadi tanah subur. Yang penting Tuhan yang berikan. Amin. Anak Tuhan tidak perlu khawatir masa depannya. Selama engkau punya iman sama Tuhanmu, dia bisa buat apapun yang mengerjakan tidak makmur, jadi makmur buat kita. Tetapi kalau yang kita pikir makmur dengan ego kita, Tuhan juga bisa buat yang makmur jadi menghancurkan. Lot dikatakan dekat dengan Sodom. Setelah itu firman Tuhan yang berkata, Lot di gerbang Sodom. Ayat yang lain berkata, Lot di dalam Sodom. Dan akhirnya Sodom Gomora dimusnahkan Tuhan dengan api belerang. Lot harus kehilangan istrinya. Jadi tiang garam. Lot akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang salah dengan anak perempuannya. Jadi hal-hal yang tertentu kayak gini jadi masalah. Tidak ada yang baik. Masih bersyukurlah akhirnya Lot diselamatkan. Kenapa? Karena doanya Abraham. Kalau nggak ada doa Abraham, Lot itu mati. Saudara. Jadi tidak semua yang mewah, tidak segala sesuatu yang indah, yang seperti taman Tuhan, itu mendatangkan berkat buat saudara. Ya, kita ini sedikit-sedikit dapat pancingan yang mewah sedikit, ambil tanpa tanya Tuhan. Ayo kerja sama-sama aku yuk. Ini hasilnya kayak gini loh. Kamu akan dapat bunga sekian. Kamu, yo wis taruh uang, buk, toto, hilang uangnya. Sering ngalami kayak gitu? Mudah-mudahan coba enggak ya.
Yang di luar sana banyak ya. Lo itu banyak sudah. Naruh uang 200 juta. Oh nanti kamu akan jadi lipat katakan 10 kali lipat. Oh setiap bulan dapat sekian. Wah, wah, wah. Awalnya di KI. Begitu sudah. Sekarang naikkan dari 200 juta jadi 400. Tadi kamu oh gitu ya. Iya mau. Pek 400 juta. 14. Karena kita nggak pernah tanya apa yang Tuhan mau. Kita memuaskan mata kita memuaskan telinga kita memuaskan daging kita tanpa tanya Tuhan. Imanmu tidak diletakkan ke Tuhan, imanmu diletakkan di egomu. Makanya banyak anak Tuhan hancur. Karena nggak pernah menaruh imannya dengan benar di hadapan Tuhan. Sejauh mata memandang begitulah Allah memberikan bahwa dia sanggup memberikan lebih dari yang diharapkan kita. Efesus 3:20 kata, dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Dialah Allah yang dapat melakukan lebih jauh, lebih besar dari apa yang kau doakan dan apa yang kau pikirkan. Jadi kalau engkau menaruh iman, taruh imanmu di dasar yang benar, di tempat yang benar. Karena kita berkata dalam Ibrani 11 ayat 1, iman itulah dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan. Dan imanmu itulah bukti dari segala sesuatu yang tidak kamu lihat. Imanmu itulah kekuatannya. Sesuatu yang kamu tidak bisa bayangkan masa depan, yang tidak bisa kamu lihat, itu dasarnya iman yang menjadi bukti yang jelas bahwa berkat Tuhan akan mengalir hidupmu. Dan iman itu juga dasar dari apa yang kamu harapkan, apa yang kau rencanakan. Apa sih yang kau inginkan dalam hidupmu? Imanmu itu yang menentukan apakah apa yang kau harapkan bisa terjadi dalam hidupmu. Jadi kalau kita memiliki dasar iman yang kuat, ya itu buktinya. Saya selalu katakan kalau saya kapan tuh saya beli kulkas di rumah dan begitu saya sudah bayar, dikasih bukti pembayaran lunas. Tapi tidak bisa diambil sekarang Pak ya, nanti kita akan kirim ke Bapak. Oke, begitu saya datang, orang yang datang ke rumah ngasih kulkas. Ada ini? Iya. Buktinya mana Pak? Terus saya nggak ada bukti. Loh Pak, buktinya saya ada. Kalau Bapak sudah bayar atau enggak, kulkasnya milik Bapak. Ya kalau saya nggak punya bukti, ya nggak dikasih. Bukti itu penting. Begitu saya tunjukkan ini Pak, bukti saya sudah bayar lunas. Betul Pak, berarti kulkas memang punya Bapak, silakan diambil. Kalau saudara nggak punya iman, apa-apa yang kau harapkan, tidak akan terjadi dalam hidupmu. Karena bukti di hadapan Tuhan yang bisa menjawab semua doamu adalah dasar imanmu itu. Adakah iman itu di hidupmu? Adakah dia mendapatkan iman itu di hati saudara? Iman yang percaya kepada Yesus dengan penuh. Trust. Betul-betul trust. Betul-betul menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Itu enggak. Itu yang kita harus bangun dalam hidup kita. Semakin seseorang memiliki sesuatu keyakinan, semakin dia mudah disalah mengerti orang lain. Orang yang benar seringkali harus bertahan sendirian. Kadang-kadang iman itu diuji sendirian. Ya, pemimpin kayak Pak Edi dengan saya pun kadang di jemaat pun harus diuji sendirian. Kalau punya iman kadang-kadang teman-teman tidak ngerti langsung. Tapi kita yang harus kuat dengan iman itu. Maka waktu kita berjalan dengan Tuhan dengan iman itu, maka itu akan teruji dengan sendirinya, maka semua akan melihat dengan baik. Kadang-kadang perlu sendirian untuk ngetes iman kita. Kalau lagi rame-rame biasanya nggak kelihatan, nggak tahu ya. Tapi begitu sendirian, kita baru tahu sampai seberapa besar sebetulnya iman kita ini. Apakah betul kita memang percaya sama Tuhan? Apakah memang betul aku bersandar sama Tuhan? Itu waktu kita sendirian. Para suami yang punya keluarga, karena kita sebagai imam, pelindung, penjaga, pengayom dalam keluarga, kita harus punya dasar yang kuat waktu kita sendirian tentang iman untuk keluarga kita. Yang kadang-kadang istri anak tidak tahu mau dibawa kemana keluarga ini. Suaminya harus tahu mau dibawa kemana keluarga ini. Dia harus punya tujuan yang jelas untuk keluarganya. Makanya kayak Yosua berkata apa? Aku dan seisi rumahku akan menyembah kepada Allah. Imam itu harus jelas. Imam keluarga itu harus jelas posisinya. Kalau ingin punya anak yang cinta Tuhan, papanya harus jelas imannya. Saya tidak bisa merubah anak saya, tapi saya tahu iman saya, faith saya untuk anak saya, menciptakan sesuatu dalam dirinya. Itu penting, itu peranan keluarga. Kesuksesan itu tergantung dari persiapan sebelumnya. Tanpa persiapan segala sesuatu pasti gagal. Ya, mau kita bilang kalau kamu merencanakan sesuatu, aturlah.
dibuat aturannya. Sehingga jangan sampai tengah jalan tahu-tahu kamu gagal dan kamu dipermalukan. Hidup ini harus dipersiapkan. Saya mau maju masa depan saya harus mempersiapkan hidup saya untuk menerima berkat saya pada waktu itu. Kalau saya malas-malesan, tidak ada berkat itu. Jangan mimpi jadi orang Kristen, gak berbuat apa-apa, iman tidak dibangun, tidak pernah saat teduh, gak bangun rohani dengan Tuhan, tahu-tahu berkat turun. Itu saya enak ya. Kita harus mempersiapkan dengan baik. Nasib baik terjadi jika kesempatan bertemu dengan persiapan. Nasib jelek terjadi jika kurang persiapan bertemu dengan realita. Prestasi spektakuler selalu didahului oleh prestasi yang tidak spektakuler. Yang biasa-biasa. Yang sederhana. Tapi kau serius mempersiapkan yang terbaik. Kau minta berkat Tuhan, tapi siapkan hatimu, siapkan rohmu. Kau minta, aku ingin kerja ini. Oke, siapkan diri. Apakah memang mumpuni belajar di situ? Apa yang harus kamu siapkan untuk kamu bisa belajar di situ? Kira-kira apa untuk kemajuannya? Apa yang aku harus pikirkan? Rencana apa yang aku harus buat? Kalau aku punya pegawai, kira pegawai seperti apa yang aku harus bina? Itu semua harus direncanakan dengan baik satu-satu. Saya punya adik bimbingan, Kak, aku mau buka tempat cuci sepatu. Pernah mikir enggak kamu? Aku nggak bisa buka langsung 2 Kak, 3 Kak. Pernah mikir nggak kamu? Mikir sih. Jangan nanti kamu dipermalukan kalau kamu buka tok mentalmu kayak gini, mau jadi apa? Siapin, kamu punya pegawai, kamu bagaimana nangan pegawaimu? Bagaimana cara kamu memperhatikan pegawaimu? Bagaimana membuat mereka jadi nyaman? Bagaimana membuat mereka untuk bisa merasa kalau kerja dengan kamu itu dia merasa tidak disakiti dan tidak merasa tidak enak. Kamu harus pikirkan, tidak sekedar kamu cuci sepatu tok. Kalau kamu sudah cuci sepatu, bagaimana cara buat pelanggan itu merasa percaya bahwa apa yang kamu kerjakan itu yang terbaik. Kalau enggak akan ada pelanggan datang lagi sama kamu. Mikir semuanya, persiapan itu penting. Makanya dikatakan kalau nasib baik itu jadi jika kesempatan bertemu dengan persiapan. Begitu dia sudah persiapan, dia sungguh-sungguh menyiapkan mentalnya, kepribadiannya, karakternya, disiplin hidupnya. Begitu kesempatan diberikan, dia siap. Oke, aku ambil bangkit jabatan itu. Ini saya ingat imam adik rohani saya, yang saya bina dia dari SMP atau SD ya. Sekarang dia sudah kerja, dia sudah lulus di Surabaya, di Malang, sekolah pertanian, tapi dia kerja di pabrik roti. Dia daftar 3 atau 5 perusahaan besar, dan 5-5-nya keterima semuanya. Akhirnya dia milih salah satu yang dia mau ambil. Terakhir saya ketemu dia, Om, baru kerja berapa bulan Om? Aku dikasih jabatan pemimpin ini. Oke, terus. Kalau kamu diminta 1 orang jalan 1 mil, jalan 2 mil. Kamu diminta orang berikan baju, berikan jubahmu. Artinya apa Om? Kerja lebih tinggi. Bahwa kamu memang pantas jabatan itu. Dan dia berjuang betul-betul. Tidak berapa lama lagi, Om, baru sekian bulan Om, dinaikin lagi jabatan lebih tinggi lagi. Oke, itu keberuntunganmu. Dan terakhir dia bilang, Om, aku dikasih mobil Om. Memang aku suruh bayar Om. Harga mobilnya 170.000. 170.000. Mobil apa itu 170.000? 170 juta. Aku cuma suruh bayar 90 juta. Selebihnya kantor yang bayar. Om Denny sudah tahu. Om Denny sakti, semua tahu. Tahu lah Om Denny otak telinganya masuk dari mana-mana kok. Jadi tahu. Jadi akhirnya terakhir, Om, jabatanku dinaikin lagi manajer, di atas manajer lagi Om. Dalam waktu yang cepat. Saya bilang, aku enggak kaget. Kenapa Om? Karena aku tahu kamu dari kecil bagaimana kamu cinta Tuhan, disiplin dan menghormati Tuhan. Orang yang persiapan dan cinta Tuhan, berkatnya begitu datang, dia terima dengan besar. Tuhan tahu kapan memberikan berkat itu. Tapi kalau kita tidak punya persiapan, hidupnya aras-arasan, males-malesan, tapi minta berkat besar, Tuhan bilang, enakmu. Jangan-jangan berkat itu menghancurkan hidupmu nanti. Karena kau tidak siap menerima berkat yang besar. Yang kedua, tindakan yang besar harus dilakukan dalam bentuk perjuangan. Tidak ada yang namanya iman tanpa perjuangan. Seperti tertulis, tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan mati. Tidak bisa apa-apa.
Kita harus bertindak dengan iman kita. Kita nggak boleh jadi orang, oh aku punya Yesus, aku percaya pasti Tuhan berkati. Gak cukup sampai situ. Siapkan dirimu. Berjuanglah. Apapun halangannya. Jangan menyerah. Anak Tuhan itu pantang menyerah. Kita berkata 7 kali orang benar jatuh. Tapi dia bangkit kembali. Bukan berarti orang benar nggak bisa jatuh. Yang nggak boleh itu tergeletak. 7 kali orang benar jatuh. Dia bangkit lagi. Karena dia punya Tuhan yang hidup. Don't limit God. Jangan batasi Tuhan. I do not limit God by saying limitation in my life. Aku tidak mau batasi Tuhan yang tidak terbatas itu dengan keterbatasanku. With God and myself, all things are possible. Aku dengan Tuhan, segala sesuatu mungkin. Aku tidak mau batasi Tuhan yang tidak terbatas dengan keterbatasanku. Amin, saudara. Makanya jadilah anak Tuhan yang jangan suka jelekin diri sendiri. Jangan suka berkata, aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku ini memang begini, pasti hidup gak akan pernah makmur, hidupku nggak akan pernah bisa maju. Kalau sudah mengimani seperti itu, itulah hidupmu. Jangan batasi Tuhan dengan keterbatasanmu, tapi tingkatkan dirimu. Maka kemampuan yang tidak terbatas yang mengendalikan hidupmu. Amin. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman, ada patuhan, perbuatan. Aku akan menjawab dia. Tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Harus ada perjuangan dalam iman. Harus ada kemauan untuk maju. Harus membangkitkan imanmu sebesar mungkin di hadapan Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Tindakan-tindakan iman itu harus dijalankan dalam hidup kita. Maka saya melatih anak saya. Apa yang kamu mau capai? Asal kamu jaga hidupmu. Jaga atur hidupmu. Waktu-waktumu itu. Jangan, mama selalu bilang, Pak, mama izinkan. Tapi dengan satu syarat. Kalau sampai kamu banyak yang kamu ambil ini membuat kamu jadi resah, mama nggak mau dengar kamu ngeluh. Dia berani ngambil satu keputusan, harus berani nganggung resikonya. Berjuang. Ya harus berjuang. Nggak boleh nyerah. Nggak boleh nyerah. Seperti saya pernah sharingkan juga nggak salah di sini, satu teman saya, sahabat saya sekarang sampai sekarang menemani saya. Dia hanya lulus SMA. Dia bersaing dengan teman-teman yang S1, S2, S3. Yang S3 lulusan Jerman. Sudah 10 tahun megang di bidang di mana dia bekerja. Berarti top luar biasa. Tapi sekarang, bagian barat dan bagian timur dari perusahaan besar itu, hanya dia yang pegang sendiri, yang kendalikan. Semua kerjaan perusahaan mengalami kemerosotan. Dia bilang, Pak Denny, bersyukur target-targetku tercapai semuanya. Bahkan dia berani bilang sama teman-teman yang punya perusahaan yang lain, kalau kamu ingin perusahaanmu tidak kolaps, buat persekutuan di tempatmu. Kalau perusahaanmu tidak ada persekutuan yang cari Tuhan, hancur kamu generasimu sekarang. Lulusan SMA bisa mengalahkan S1, S2, dan S3 dari Jerman. Karena dia cinta Tuhan. Dia memilih untuk Tuhan. Amin, saudara? Kalau orang sudah jalan dengan Tuhan, ya semua penghalang Tuhan bukakan. Saya bersyukur 3 anaknya sekarang, 2 anak sudah jadi pemain mimbar semua. Pemain musik semuanya. Dalam saya juga, ya bukan tinggikan dia, tapi bersyukur, dia selalu merhatikan di gereja. Dia bilang, Pak, drummu, ya kita gereja mau beli drum, tapi uangnya masih diatur. Boleh nggak saya ikut campur, Pak? Masih ikut campur? Ya saya ikut mikirin. Ya setelah kamu. Nggak berapa lama, dikabar dia oleh penanggung jawab mimbar. Pak, drum kita sudah dibelikan. Berapa? Nggak mau dibayar, Pak. Pokoknya memang untuk gereja. Ya sudah, terima. Orang yang cinta ke Tuhan, mikirin gereja. Ada amin? Ada amin?
Orang yang punya iman sama Tuhan mau diberkati Tuhan, cintai juga rumah Tuhan. Kalau engkau diberkati Tuhan hanya untuk kepuasanmu, tidak pernah mikirkan rumah Tuhan, kita bilang apa? Kau orang yang rakus. Saya bersyukur punya jemaat yang mikirin gereja. AC rusak, ada satu teman saya. Pak, tak pakai tukangku ya? Kamu tak? Iya. Oke, nanti aku bayar, gereja bayar pasti. Enggak, Pak. Padahal dia memang bukan benda. Pak, dalam hal ini saya bendahara gereja. Aku ngaku DWD. Jadi Pak Denny gak usah bayar. Dalam hal ini, kalau tukang-tukang saya nanti biar hadapan dengan saya saja. Jadi artinya maksudnya dia yang bayar semuanya tukang-tukang itu. 6 juta, 7 juta dia berikan semuanya. Orang yang cinta Tuhan, punya iman, cinta ke rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau ingin diberkati lebih, gereja surah memang sudah bagus. Tapi punya hati cinta dengan rumah ini. Minimal cari jiwa untuk gereja ini. Amin. Pakai rumah Tuhan ini untuk kau menjangkau jiwa. Jangan hanya memuaskan diri tiap minggu ke gereja, kau pulang dengan sukacita. Aku diberkati firman. Tuhan bilang, aku enggak butuh itu. Apa yang kau kerjakan untuk aku? Aku cinta jiwa. Rumah sudah aku kasihkan untuk kamu. Gembala sudah berkorban banyak karena saya kenal beliau. Mau diapakan rumah ini? Tugas jemaat. Bawa jiwa-jiwa yang tidak kenal Tuhan kembali ke Tuhan. Amin. Orang yang berbahagia bukanlah orang yang ditentukan oleh suatu situasi, tapi orang yang memiliki sikap dalam hidupnya. Masalah boleh berat, sikap lebih menentukan kau berhasil atau tidak. Ya, sikap itu harus saudara jaga. Masalah boleh berat, selama sikapmu benar, hadap masalah itu akan selesai dengan baik. Oke, ini saya mau bagi saudara. Iman itu harus berhubungan dengan masalah perbuatan, tindakan. Ini anak-anak yang saya bimbing. Setiap Selasa saya kalau nggak 2 kali dengan jemaat, saya pasti ke mereka. Mereka baru mulai kadang acara jam 8 malam, setengah 9 malam. Saya pulang ke rumah bisa jam 12 paling cepat. Kadang-kadang pernah setengah 1, jam 1, setengah 2. Saya kumpul dengan mereka. Ini anak-anak namanya crossline. Anak-anak jalanan. Anak-anak punk. Ini cewek, tatoan semua. Perokok, peminum, narkoba. Ini. Tapi sekarang mereka bangun iman mereka untuk Yesus. Mereka dulu awal-awal dekat sama saya bilang begini, kami benci pendeta, kami benci gereja, kami benci orang Kristen. Pendeta tidak pernah nyambut kami, sinis iya, ngusir iya, nolak iya, maki kami iya. Mereka ini orang-orang yang dulunya latar belakang benci dengan gereja. Sekali waktu akhirnya saya tahu ada jemaat saya satu, Pak Denny, saya punya pelayanan. Pelayanan apa? Anak jalanan, Pak. Otak saya itu langsung, bertahun-tahun aku pingin. Anak jalanan kayak apa? Anak pang, Pak Denny. Itu yang saya impikan berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Kapan ya aku bisa ketemu anak pang? Dia bilang, kapan acaramu? Setelah saya nikah ada acara gini. Kakak mau datang tak? Aku mau datang. Begitu saya datang, saya ketemu mereka. Saya peluk mereka. Saya bilang, Tuhan Yesus mengasihimu dan aku mengasihi kamu. Datang lagi, aku mengasihi kamu, Yesus mengasihi kamu. Sampai sekali waktu akhirnya jemaat saya yang saya jadikan sekarang untuk jadi gembalanya. Kak, teman-teman tanya. Tanya apa? Pak Denny pendeta ya? Ya aku jawab iya. Dan mereka berkata gini, kok ada ya pendeta mau peluk kita? Selama ini pendeta cuma mencibir sama kita. Kok ada pendeta mau peluk kita ya? Dan akhirnya sekali itu saya datang lagi. Saya peluk lagi. Mereka bilang, Kak Denny kan pendeta? Iya betul. Kenapa? Kau mau peluk aku?
Bedanya kamu sama aku apa? Kita sama-sama orang berdosa yang diselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Tapi pada ini pendeta. Pendeta itu jabatan. Hatiku hamba. Kamu adikku. Dan sampai kapanpun kamu tetap sahabatku. Dan akhirnya inilah mereka. Ini sekarang ikut DK. Ini penjual narkoba. Sekali jual bisa 2-3 juta. Sekarang memutuskan ikut Yesus. Bergabung di gereja saya. Dia sekarang, Kak, aku ikut DK ya. Silakan. Ini sekarang juga ikut DK. Dan beberapa teman-teman ini jemaat saya semua. Ini jemaat, ini jemaat. Ini gembala jemaat saya yang mimpin mereka. Sudah 2 kali ini mereka Natalan pakai gereja. Tim saya bilang, Pak Denny, serius mau pinjam gereja untuk anak-anak kelas lain? Kenapa? Memang ada masalah. Kalau alat musik kita hancur semua gimana, Pak? Itu anak-anak jalanan, Pak. Wih, ngeri. Saya bilang, gereja yang tidak berani buka untuk anak-anak seperti itu, yang terhilang. Tidak perlu punya gereja. Untuk apa kita punya gereja? Kalau kita tidak bisa buka untuk orang-orang masuk. Tuh, gelisah kabeh. Sudah, lihat aja. Aku akan datang di pertemuan mereka, aku akan ngawasi mereka. Ya memang betul, saudara. Kalau sudah ibadah itu, nggak kayak saudara, nggak kayak anak imit yang kemarin sore, atau imit itu yang alim-alim, yang alim anak muda yang kita yang suci-suci itu, enggak. Ini mereka kalau sudah kumpul gimana? Begitu nyanyi lah, itu saudara. Tapi lagunya lagu rohani, saudara. Mereka ciptakan sendiri untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau sudah nyanyi, kayak gitu, saudara. Cara mereka muji itu, tubuhkan, biarin. Karena saya di situ, biarin. Itu cara mereka. Tapi aku tahu hati mereka untuk Yesus. Sudah 2 kali mereka pakai gereja saya. Saya bilang, silakan pakai. Tapi mereka hargai saya luar biasa. Kalian yang mau masuk rokok, di luar. Gereja tidak boleh ada rokok masuk. Jadi mereka sendiri yang ngatur-ngatur diri. Dan akhirnya beberapa teman-teman yang juga pelayan anak-anak jalan, mereka bilang, Pak, saya kagum. Kenapa? Baru kali ini saya bisa melihat ada sebuah gereja memberikan kesempatan untuk anak-anak seperti ini berani masuk ke gereja. Yang selama ini mereka sangat tabu untuk masuk gereja. Tapi sekarang mereka mau ibadah di gereja. Saudara, iman tidak cukup hanya dengan Yesus trust. Kita harus punya langkah-langkah besar. Kalau mau jangkau jiwa seperti ini, mau enggak sebagai gembala membuka hati dan menurunkan dirinya untuk mengizinkan Tuhan bekerja di arah orang-orang ini. Anak ini kalau nggak salah adik saya namanya Eko ini. Dia menikah, Kak, saya mau nikah. Saya minta Pak Denny berkati saya. Dia nikah di Malang, saya ke Malang, saya berkati di Malang. Ada anak-anak muda juga di Pandaan, dia sama. Kemarin minggu datang ke gereja juga. Bawa adik-adiknya untuk beribadah. Saya bilang, Tuhan, ini rumahmu. Ini bukan punyaku. Ini rumahmu. Di mana setiap jiwa harus terima Tuhan dengan baik. Terjadi perbedaan dengan jemaat? Jelas. Jemaat sah? Jelas. Ada yang aneh aja bagi jemaat. Saya bilang, Bapak Ibu, kita ini adalah orang-orang yang tahu banyak firman. Tapi acap kali hati kita jauh dari Tuhan. Tapi mereka ini orang-orang seperti tatoan semua. Tapi hatinya untuk Tuhan. Hargai mereka, hormati mereka sebagai milik Kristus. Dan bersyukur punya jemaat yang sekarang bisa welcome mereka. Bahkan bisa menyambut mereka dengan kasih yang besar. Sehingga akhirnya mereka merasa nyaman di gereja. Kembalilah mereka ke rumah mereka dengan baik. Jadi ini salah satu bentuk yang saya coba praktekkan dalam kehidupan. Sikap itu lebih penting dibandingkan masa lalu, pendidikan, uang, dan semuanya.
Ya, sikap lebih penting dibandingkan ke penampilan, karisma ataupun keterampilan. Sikap itu lebih menentukan dari apapun yang sudah punya. Saudara boleh jadi orang berkarisma, saudara boleh jadi orang pintar, cerdas, brilian, terampil, tapi kalau sikapmu buruk, kau nggak akan jadi berkat bagi siapapun. Imanmu itu kosong. Saudara akan bisa dipercayakan dimanapun kalau sikapmu buruk. Bisa nangkap? Ada satu teman saya, seorang yang punya usaha, dia bilang gini, kalau kamu cari orang usaha, cari apa? Aku cari, jangan penting Pak Den, tidak lagi cari orang Kristen. Yang penting aku nggak akan cari orang Kristen. Tuh kenapa? Orang Kristen kan bagus. Apanya? Alasannya terlalu banyak. Minta izinnya terlalu banyak. Maaf Pak, saya nggak bisa datang kerja. Ada persekutuan doa. Pak, hari saya izin ya Pak. Kenapa? Ada retreat Pak. Bukan salah retreatnya, bukan salah doanya. Orang kerja itu ya tanggung jawab. Ojo yang rohani dimasuk-masuk sak karepmu dhewe. Orang luka. Kenapa? Iya Pak Denny. Teman-teman yang dari agama yang lain protes semuanya. Bapak pilih kasih. Yang Kristen diizinkan. Kita harus kerja terus. Akhirnya mereka juga nuntut sama saya. Oke. Jadi ada kriteria apa yang kamu minta sekarang? Kalau Pak Denny punya orang tinggal 3 kriteria ini, saya mau terima dia. 1, dapat dipercayai. Kenapa alasan itu? Kalau orang yang Bapak kasih tidak bisa dipercayai, Pak, uangku habis. Oke. Yang kedua apa? Jujur. Maksudnya jujur? Ya kalau nggak jujur, Pak, dikasih kepercayaan A, B, C, D, wis lari kabeh. Oke, percayai, jujur. Yang ketiga apa? Bertanggung jawab, Pak. Dikasih kerjaan, dikerjakan dengan maksimal. Ya kalau enggak, kalau dia malas Pak, enggak bertanggung jawab, perusahaan ambruk. Oh iya betul, 3. Saya bilang, kenapa kamu enggak cari orang pintar lulusan luar negeri? Pak, untuk jadi orang pintar kerja, saya bisa sekolahkan Pak, ada sekolahnya. Saya berani keluarkan 10-an juta untuk anak itu saya sekolahkan. Dia bisa bisnis Pak. Tapi merubah habit, sikap hidup Pak. Enggak ada sekolahnya. Sekali maling, tetap maling. Sekali tidak jujur, tetap tidak jujur. Sekali enggak bisa dipercayai, tetap tidak bisa dipercayai. Dan tidak ada sekolah untuk bisa merubah itu. Karena dari kecil sampai besar, itulah sikapnya. Wah, saya bilang betul putusanmu. Bapak Ibu, kalau kamu hidupnya sukses, punya sikap yang benar. Jujur, bertanggung jawab, dapat dipercayai hidupnya. Sehingga semua orang melihat Kristus dipermuliakan dalam hidup kita. Ini tentang, saya singkat aja ya ini ya, saudara harus tahu. Ini tentang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Bukan 10, 12 tahun. Betul? Pernah tahu itu kan ya? Ya, sekali waktu seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, datang ke Yesus dan menyambah jubahnya, dan dikata apa? Seketika itu juga dia sembuh. Enak diceritakannya ya. Tapi saya tahu nggak perjuangannya dia. Ia telah berulang-ulang diobat berbagai tabib sehingga ia dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak jadi faedahnya, malah sebaliknya keadaan semakin buruk. Ia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu mendekati Yesus, dari belakang menjamah jubahnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika juga bersentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya, lalu dia berpaling di tengah-tengah orang banyak bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Muridnya menjawab, engkau melihat bahwa bagaimana orang itu berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamahmu? Lalu ia memandang sekeliling untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Dan ayat yang lain berkata apa? Yesus berkata, ayat yang lain, ada satu ayat yang lain berkata bahwa aku merasakan bahwa ada satu kuasa yang keluar dari tubuhku. Dari situ. Ini ayat terakhir. Biasanya kok firman ayat terakhir itu sudah suka kan ya.
Ya. Dan saya bisa bayangkan gini, 12 tahun pendarahan. Hartanya habis, dikatakan ketabit-tabit, tidak sembuh. Bahkan semakin buruk. Para wanita paling tahu, kalau tiap bulan mereka pasti ada yang namanya datang bulan. Dan saya lihat orang anak perempuan kalau datang bulan itu bisa marah tanpa sebab. Betul nggak? Nggak tahu apa-apa, tahu bisa ngamuk aja. Begitu saya, kamu kok ngamuk kenapa? Iya lagi datang bulan. Gak enak kabeh. Sakit kabeh. Betul? Itu 1 bulan sekali. Pernah bayangkan 12 tahun tidak berhenti? Bisa bayangkan 12 tahun penjara tidak berhenti? Ludesnya tubuhnya kayak apa? Lemesnya seperti apa? Pernah bayangin? Yang kedua, di Yahudi ada 2 penyakit yang sangat ditentang. Tidak boleh mendekati orang banyak, tidak boleh mendekati orang yang bersih, yang sehat. 1, kusta. 2, lelehan. Lelehan itu pendarahan. Makanya orang muslim, kalau lagi datang bulan, tidak boleh puasa. Itu najis. Dan mereka selalu kasih alat di bawahnya mereka, seperti bel. Jadi kalau mereka jalan selalu, kejing, kejing. Sehingga orang lain bisa menghindar. Oh ini orang penyakitan. Dikucilkan dengan sedemikian rupa. Bisa bayangkan? 12 tahun pendarahan, tubuhnya ludes, harta habis, dia bukan orang miskin, dia orang kaya, dia habis, dan dia orang yang dikucilkan. Dan dia berusaha merangkak mungkin tidak jalan lah, 12 tahun pendarahan tidak mungkin dia jalan. 12 tahun pendarahan tidak mungkin jalan gini. Tak mungkin lah. Ya, yang 1 bulan tahu kan ya? Lemesnya kayak apa tahu kan? 12 tahun pasti dia akan mungkin dia bisa diinjak oleh orang-orang kerumunan yang ramai. Mungkin dia bisa disakiti, dipukuli orang karena dia menjamah seorang rabi. Dia berkata setelah dia mendengar tentang Yesus. Dia mendekat ke Yesus. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya. Aku masih sembuh. Itulah iman yang berjuang. Resikonya bisa mati. Resikonya bisa dirajam. Resikonya bisa diinjak-injak. Resikonya bisa dihantam. Resikonya bisa dimaki. Tapi asalku jamah saja jubahnya. Aku masih sembuh. Hanya iman yang berjuang seperti ini yang bisa berkata, bisa mengalami seperti Yesus berkata, aku merasakan kuasa itu keluar dari tubuhku. Kalau sudah ingin kuasa surga turun atas hidupmu, punya iman yang berjuang. Amin. Sekalipun resikonya terlalu besar, tapi selama kau yakin dengan imanmu, kau yakin dengan kebenaran firman Tuhan, kau yakin dengan Yesusmu, jalan. Kau akan melihat kuasa surga turun atas hidupmu. Itu iman yang berjuang. Jangan jadi orang Kristen sedikit-sedikit, halangan sedikit. Bukan berkat Tuhan. Ya wes, mandek-mandek. Ya udah kalau hidupnya cuma begitu, toh gak ada perjuangan sama sekali. Gak akan terjadi apa-apa dalam hidupmu. Saya tutup dengan satu kata-kata cerita anak ponakan saya. Ini habis sudah. Amin. Ponakan saya. Sekali waktu dia punya buku-buku dari Jepang. Kartu-kartu dari Jepang. Saya lihat. Papa Mayor, Den, tolong bilangin anakku, Den. Tahu mengi gak bisa. Tapi kalau kamu biasa didengerin. Oke, tak jangan ngomong. Sini. Kenapa Om? Om Denny mau jelasin tentang kartu-kartumu ini. Yang mana Om? Ini. Kamu tahu artinya ini? Enggak. Ya itu tentang itu Om. Ini artinya, lambang ini seperti gini. Merah itu seperti ini. Oh gitu? Iya. Yang ini. Saya jelasin. Kalau kamu buang kartumu ini, nanti Om Denny ganti dengan 500.000. Benar Om? Janji? Ya. Saya pikir saya sekedar ngomong. Tapi memang saya serius juga. Sampai akhirnya Papa Mama bilang gini. Dan apa? Apa yang kamu omongkan dilakukan loh Den. Maksudnya? Kartunya betul-betul dibakar, dibuang. Dan saya tahu ponakan saya akhirnya cari Tuhan sungguh-sungguh dia mau menyenangkan hati Tuhan. Dan dia punya impian. Dia mau sekolah di sekolah game perfilman. Sudah tahu di mana? Ottawa. Tahu Ottawa? Kanada. Saya tahu kakak saya uangnya seberapa.
Tapi hari ini, kakak saya dengan ponakan saya berada di Ottawa. Apa yang dia impikan? Terjadi. Saya tidak kaget. Karena saya tahu kakak saya hari-hari ini cinta Tuhannya luar biasa. Dia sebagai imam cinta Tuhan, percaya tentang apa yang Tuhan mau kerjakan buat dia. Orang yang berjuang dengan imannya. Orang yang tahu imannya. Orang yang hidup dengan imannya. Berkenan di hadapan Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin, saudara. Saya melihat banyak hal yang tidak mungkin jadi mungkin waktu iman kita dengan benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Sesungguhnya Engkau Allah yang luar biasa baiknya. Memang kami sebagai manusia, seringkali kalau kita menghadapi masalah dengan bertubi-tubi, dalam hati kami sering berkata, where is God? Di manakah Tuhan? Seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan masalah yang kita hadapi. Seakan-akan Tuhan tidak memberikan jawaban dengan masalah yang kita hadapi. Namun, satu hal, kejadian-kejadian yang kita alami, masalah-masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, Tuhan adalah Tuhan yang eksistensinya tidak pernah berubah. Tuhan yang selalu menolong kita. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa Engkau, Allah kami yang eksistensinya tidak pernah berubah. Janjimu tidak pernah berubah. Janjimu ya dan amin dalam hidup kami, yang sanggup memberikan pertolongan. Engkau tidak hanya empati, Engkau tidak hanya peduli dengan kami, namun Engkau sanggup menolong kami, karena Engkau ada dalam kehidupan kami. Bersama-sama dengan kami, God with us, Tuhan beserta kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati setiap jemaat-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan. Di rumah kami masing-masing dengan COVID-19 ini, Engkau sanggup memberikan pertolongan atas seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Menyertai setiap kita. Dimanapun kita berada. Dimanapun saudara berada. Tuhan sanggup melimpahkan berkat-Nya. Berkat kesehatan, berkat ekonomi, berkat yang tak terduga. Berkat untuk anak-anak, berkat untuk masa depan yang kami percayai bahwa masa depan kami penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.